Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yakni Alvaro Tristan, Andi Alisha, Kayla Lady, Nasmi Sadina, Putri Aida, dan juga Zahra Liana. Hari ini kami akan mempresentasikan LKPD 1 untuk tugas kimia kami. Baik, oleh karena itu kita langsung saja masuk ke materi. Kerupuk karak, oleh-oleh renyah dari Solo. Kerupuk karak merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, salah satunya di Solo. Munculnya kerupuk karak berasal dari kebiasaan masyarakat yang tidak ingin membuang sisa nasi. Dalam budaya Jawa, masyarakatnya menganut prinsip tidak menyia-nyiakan makanan. Oleh karena itu, kerupuk karak dibuat dengan sisa nasi yang dijemur hingga kering dan diolah kembali menjadi cemilan yang lezat. Namun, pengolahan kerupuk karak yang telah modern terutama di industri rumahan penghasil oleh-oleh menggunakan tambahan garam blank atau natrium tetraborat untuk mengenyalkan dan membuat adonan mengembang. Jadi saya akan membahas LKPD 1 nomor 1. Pertanyaannya, identifikasi nama senyawa beserta rumus kimia dari garam yang digunakan untuk membantu proses pembuatan kerupuk karak. Jawabannya, garam yang membantu proses pembuatan kerupuk karak yaitu ada garam blank atau natrium tetraborat. Rumus kimianya yaitu Na2B4O7. Saya Nadine dari kelompok 5 akan menjelaskan soal nomor 2 dari LKPD pertama. Nah, yakni soalnya, identifikasilah asam dan basa penyusun garam tersebut. Lalu tentukanlah termasuk ke dalam jenis lemah atau kuatkah asam basa tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat kalau dari garam Na2B4O7 tersebut kita bisa identifikasi penyusunnya menjadi itu yang pertama ada NaOH atau kita ambil di sini Na+. Nah, kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, NaOH sendiri adalah basa kuat. Lalu selanjutnya adalah B4O7-2-min. Jadi bisa terlihat dari penyusunnya sendiri. Nah, B4O7-2-min itu adalah asam lemah. Nah, di sini bisa dilihat Na2B4O7 ini bisa jadi Na plus B4O7-2-min. Karena kita ketahui kalau B4O7-2-min sendiri ialah ini ada min di sini. Jadi kalau itu saingan asam lemah. Nah, di sini kita ambil Na plusnya doang karena di sini udah ada min. Jadi di sini kita ngambil di sini Na-nya plus doang karena OH itu pangkatnya adalah min atau OH min. Jadi penyusun asam dan basanya di sini ada Na plus dan B4O7-2-min. Yang nanti akan dipakai untuk reaksi hidrolisisnya adalah yang lemah atau berarti asamnya karena asamnya di sini lemah yaitu B4O7-2-min. Sekian, terima kasih. Oke, untuk menjawab LKPD 1 nomor 3, yaitu buatlah persamaan reaksi hidrolisis yang terjadi saat garam tersebut dilarutkan di dalam air. Persamaan hidrolisisnya adalah B4O7 2- tambah 2H2O. Hasil reaksinya H2B4O7 ditambah 2OH-. Baik, selanjutnya adalah LKPD 1 di nomor 4, yakni berdasarkan reaksi hidrolisis yang telah kalian buat, tentukanlah termasuk ke dalam jenis apakah garam tersebut, garam asam, basa, atau netral. Jawabannya adalah termasuk ke garam basa karena H+ kurang dari OH-. Saya Putri Salma, saya akan menjelaskan LKPD 1 nomor 5. Di sini soalnya jelaskan mengapa garam tersebut termasuk ke dalam jenis garam basa. Sebutkan ciri-cirinya. Jadi, garam basa ketika dilarutkan ke dalam air, garam menghidrolisis sebagian dari ion OH- dan ini menyebabkan larutan bersifat basa. Dan ciri-cirinya membantu adonan kerupuk mengembang saat digoreng dan tidak mudah hancur. Lalu lupus merah dicelupkan ke dalam larutan akan berubah menjadi biru dan disitu akan menandakan sifat basah. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 6 kimia LKPD 1. Jadi pertanyaannya, apa pengaruhnya suasana basa dari garam tersebut dalam proses pembuatan kerupuk karak? Jadi di sini pengaruhnya itu lebih elastis dan mudah dibentuk, membentuk pori-pori sehingga saat digoreng karak mengembang dan renyah.
lalu juga mempercepat reaksi saat menggoreng. Jadi warnanya lebih cantik dan rasanya lebih unik dan gurih. Baik, selanjutnya kelompok kami akan memasuki LKPD 2. Selamat menyaksikan. Bubur Bordeaux, pengendali OPT. Bubur Bordeaux atau Bordeaux mixture merupakan cairan yang terdiri dari campuran air, kapur pertanian, dan terusi yang banyak digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan, terutama yang disebabkan oleh jamur. Pada awalnya, bubur Bordeaux hanya digunakan untuk mengendalikan penyakit embun bulu atau tepung pada tanaman anggur pada tahun 1882 di wilayah Prancis. Namun, bubur Bordeaux di berbagai daerah di Indonesia banyak digunakan untuk melindungi tanaman lain seperti jeruk, kanker pada batang buah naga, busuk batang pada buah durian, dan masih banyak lagi. CaCO3 dan CuSO4 termasuk ke dalam jenis garam dan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Jadi saya akan membahas LKPD 2 nomor 1. Pertanyaannya, tentukanlah asam dan basa penyusun dari CuSO4. Jawabannya, asam penyusunnya ada H2SO4, sedangkan basa penyusunnya ada CuOH2. Ini tulislah reaksi hidrolisis yang dialami oleh CuSO4. Jawabannya sendiri adalah CuSO4 merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat yakni asam sulfat dan juga basa lemah yakni tembaga 2-hidroksida. Saat CuSO4 dilarutkan dalam air, akan terionisasi menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Ion Cu2+ yakni kation dari basa lemah mengalami hidrolisis bagian berikut dengan reaksi dua arah menjadi CuOH2 plus 2H+. Hasil dari hidrolisis ini menghasilkan ion H+, yakni ion hidrogen, sehingga larutan menjadi bersifat asam. Untuk menjawab LKPD 2 nomor 3, yaitu berdasarkan reaksi hidrolisisnya, garam tersebut termasuk ke dalam garam asam, basa, atau netral. Mengapa? Jawabannya adalah garam asam, karena kationnya Cu2+, berasal dari basa lemah, dan hidrolisisnya menghasilkan H+, yang membuatnya menjadi garam asam. Saya Putri Adi Salma. Saya di sini akan menjelaskan LKPD 2 nomor 4. Bagaimana warna kertas merah dan biru ketika dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Jadi lukmus merah akan tetap merah, tetapi lukmus biru akan berubah menjadi merah dikarenakan larutan bersifat asam. Di sini soalnya ada tentukanlah pH dari larutan CuSO4 0,1 m bila diketahui Kb CuOH2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Larutan CuSO4 itu memiliki sama dengan 0,1 mol. Bila diketahui Kb-nya, nah Kb-nya kita di sini dari rumus pH yang diketahui itu rumusnya itu H+ sama dengan akar KW per KB dikali B+, dimana kita tahu dari soal-soal dan jawaban sebelumnya kalau CuSO4 itu termasuk asam kuat dan basa lemah. Jadi di sini KW tetapan ionisasi airnya itu sama dengan kita udah tahu tuh 10 pangkat 14. Nah terus habis itu kita udah tahu juga kalau KB-nya dari soal itu 1 dikali 10 pangkat 5. Jadi kita tinggal cari terlebih dahulu B plusnya atau B plusnya itu konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Nah kita udah tahu ini penyusun-penyusunnya. Kita udah tahu juga kalau CuSO4 itu 0,1 mol, dimana kita tinggal pakai perbandingan aja nih. Ini 0,1 berarti di sini juga sama 0,1 dan 0,1. Yang kita pakai adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Berarti yang ada di sebelah sini. Yang kita pakai itu Cu2+, itu ada di soal sebelumnya. Nah, jadi kita pakai langsung 0,1 di sini. Ini bisa dilihat rumusnya akar kawan kabit dikali B+, jadi sama itu akar 10 pangkat minus 14 per 1 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,1. Ini bisa langsung, kalau sulit langsung dimasukkan ke kalkulator. Hasilnya adalah H plusnya ini atau konsentrasi garamnya H plusnya ini sama 10 pangkat min 5. Jadi langsung aja kita masukin pH-nya itu min log H plus sama dengan min log 10 pangkat min 5. Nah jadi kita hasilin aja jadi pH-nya. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi orang yang menonton. Terima kasih.